Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, karena saya recordingnya malam ya. Mohon maaf, terlambat 1 hari ya. Saya mengupload ke e-learning sesuai dengan yang saya janjikan, karena memang audit kemarin audit fakultas, kemudian hari ini audit prodi yang harus saya bantu pelaksanaannya, sehingga baru ada waktu untuk recording tentang modul praktikum 12 untuk otomasi perpustakaan. Untuk modul praktikum 12 sesuai dengan materi perkuliahannya, yaitu tentang desain antarmuka dengan aplikasi Figma. Jadi untuk tujuan perkuliahannya, memahami dan menjelaskan konsep desain antarmuka pengguna, kemudian yang kedua, membuat desain user interface yang baik dan menarik dengan menggunakan aplikasi berbasis website, yaitu Figma. Kemudian Figma sudah saya bukakan ya, tampilkan bagaimana tampilan dari Figma. Terus mungkin kalian juga sudah melihat tampilan dari figma.com. Kemudian ini adalah dasar teori atau acuan yang bisa kalian gunakan untuk membuat desain UI dengan menggunakan Figma. Jadi materi kuliah otomasi perpustakaan yang sudah saya jelaskan di hari Selasa pagi. Kemudian ini ada video YouTube dari berbagai sumber, Figma untuk pemula, kemudian belajar UI design dan prototyping dengan Figma, kemudian menguasai Figma untuk pemula, plus bagaimana mendesain UI food delivery dengan Figma. Jadi harapan saya dengan adanya 3 sumber YouTube ini, dan mungkin tidak terbatas pada 3 ini ya, jadi ada nanti misalnya kalian googling sendiri atau lihat YouTube yang lain, itu dipersilahkan. Tugas praktikumnya ini mungkin tidak hanya saya lampirkan modul praktikum saja, tapi juga ada satu jurnal ya. Jurnal itu yang saya jadikan acuan untuk memberikan kalian tugas praktikum desain UI pada minggu ini. Tugasnya adalah membuat desain UI yang menarik untuk sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan XYZ. Menu-menu yang ada pada sistem informasi meliputi yang pertama adalah dashboard atau landing page atau home, di mana biasanya ketika kita membuka website akan muncul halaman pertamanya dulu. Nah, itu adalah dashboard atau landing page atau home, di mana untuk dashboard, landing page atau home ada button-button master, transaksi, laporan, dan juga logout. Kemudian login, tentunya ada login, kemudian ada form registrasi atau sign up, kemudian menu master, di mana menu master ini ada pilihannya. Menu master ketika kita buka ketika kita arahkan kursor kita, kemudian akan ada menu bawahnya atau anak menunya, yaitu data anggota, data buku, data penerbit, data kategori, data pengarang atau penulis. Kemudian menu transaksi ini adalah menu peminjaman dan pengembalian. Sama seperti menu master, akan ada menu peminjaman dan pengembalian pada saat kita mengarahkan kursor ke menu transaksi. Begitu juga dengan menu data laporan, ada laporan peminjaman buku, laporan pengembalian buku, dan laporan penerimaan denda. Nah, di sini saya bukakan dulu untuk contoh tampilan UI yang sederhana, bukan sederhana lagi, tapi basic, yang akan kalian coba duplikasi atau kalian buatkan desain barunya dengan berdasarkan ide-ide kreatif kalian dari website atau jurnal ini. Mungkin sudah pada download juga ya, karena saya jadikan bentuk folder ini ya, analisa sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan pada SMA Nusantara 1 Tangerang. Nah, ini yang sudah kita lakukan kemarin adalah UML ya. Memang UML adalah awalan ketika kita mau membuat sebuah sistem atau merancang sistem. Jadi ini adalah use case diagramnya, kemudian ini use case diagram pengembalian buku, kemudian ini pembuatan laporan perpustakaan, dibedakan berdasarkan activity-nya. Kalau dijadikan satu, ini kemarin juga diperbolehkan ya, tapi memang sebaiknya dijadikan satu dalam satu utuh use case diagram selama tidak ada permintaan untuk memisahkan use case menjadi berdasarkan laporan dan lain-lain. Kemudian ini adalah activity diagram, sudah kita lakukan juga ya, membuat activity diagram. Kemudian ini adalah sequence diagram. Nah, ini kebetulan untuk otomasi perpustakaan tidak kita buat. Kemudian
rancangan sistem yang diusulkan. Nah, ini adalah desain UI yang diusulkan atau yang dicoba desain oleh si penulis jurnal ini. Nah, kalian silahkan membuat sekreatif mungkin bagaimana tampilan login berdasarkan rancangan sistem yang diusulkan oleh jurnal ini. Ini ya, tampilan loginnya boleh seperti ini, atau bahkan lebih bagus lagi, seperti yang saya sampaikan di materi perkuliahan teori, sudah saya contohkan form login, form registrasi seperti apa ya, yang tampilannya menarik. Nah, ini ada keterangannya username, password, dan login, button login. Kemudian menu home, ini adalah menu home atau dashboard atau landing page. Nah, untuk menu home ini tampilannya seperti ini yang ditawarkan oleh penulis jurnalnya, tapi kalau kalian mau membuat versi kalian masing-masing yang lebih menarik, yang lebih kreatif, monggo. Saya tidak membatasi bagaimana desain sebuah user interface. Kemudian tampilan menu master, ini yang saya sampaikan, jadi ketika kita mengarahkan kursor kita, akan muncul data anggota, data buku, penerbit, kategori, dan pengarang. Begitu juga dengan input data anggota, tampilannya seperti ini, kemudian input data buku seperti ini, kemudian input data penerbit seperti ini, kemudian data kategori seperti ini, pengarang seperti ini, kemudian transaksi juga sama. Untuk menu dashboard atau home atau landing page-nya seperti ini ya. Kemudian input data peminjaman seperti ini, kemudian tampilan input data pengembalian seperti ini. Kemudian menu data laporan juga sama, ada laporan peminjaman buku, pengembalian buku, dan penerimaan denda. Kemudian tampilannya seperti ini untuk peminjaman buku, ini untuk laporan data peminjaman buku, ini untuk laporan pengembalian buku, ini laporan data pengembalian buku, ini untuk menu laporan penerimaan denda. Ini adalah untuk laporan data penerimaan denda. Kira-kira begitu ya maksudnya saya melampirkan jurnal ini. Jadi kalian tidak blank-blank banget ketika mengerjakan atau mendesain user interface-nya. Ada panduan, kalau kalian mau modifikasi, sangat saya persilahkan, karena memang ini belum user-friendly, button-buttonnya juga masih belum tepat, penempatannya juga masih butuh revisi lagi, jadi silahkan saya bebaskan, kalian mau mengambil referensi dari Perpustakaan Republik Indonesia mungkin, atau perpustakaannya UNER, jadi saya bebaskan selama menu-menu yang saya minta pada laporan atau pada bundle praktikum itu tidak ada yang hilang atau missing gitu ya. Itu saya perbolehkan. Kemudian sudah mengerti ya apa yang harus dikerjakan dari modul praktikum minggu ke-12. Kemudian saya bukakan yang terakhir adalah Figma. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang sudah mencoba ya Figma seperti apa, dan saya yakin jawabannya pasti, oh mudah Bu menggunakan Figma, karena memang Figma sangat mudah dan sangat bisa digunakan baik untuk yang pemula maupun yang sudah expert atau advance skill-nya gitu ya. Ini adalah beberapa tampilan, jadi ini adalah tampilan utamanya, background-nya, kemudian ini adalah home, blog, dan sebagainya. Jadi langsung saja menggunakan fitur-fitur yang ada di Figma atau yang sudah disediakan oleh Figma. Misalkan ketika saya mau membuat professional history, saya tuliskan di sini professional history, kemudian about. Ini saya acu dari website pribadi saya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah landing page yang akan saya buat. Sesuai dengan instruksi yang ada di e-learning, saya minta untuk membuat desain user interface-nya dengan menggunakan atau tampilannya itu tampilan desktop atau PC, bukan mobile phone, bukan tablet. Jadi usahakan yang paling umum dulu, yaitu tampilan PC ataupun laptop. Jadi yang 1400 px ya kalau saya tidak salah ukurannya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat desain sederhana di Figma. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain, mungkin kalian sudah sempat mengeksplor. Nah, ini yang saya tunjukkan hanya bagaimana sih tampilannya dan bagaimana kita menggunakan salah satu fitur sederhana dari Figma. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian karena memang ada keterlambatan saya memberikan panduan praktikum,
Untuk deadline pengumpulannya saya mundurkan menjadi tanggal 15 ya, 15 jam 12 siang kalau saya tidak salah, sebelum kita masuk ke kelas praktikum untuk modul 13. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan seperti biasa bisa chat saya secara pribadi untuk menanyakan apa yang belum kalian mengerti dari Figma, bukan semacam konsultasi apakah desain ini sudah baik atau belum. Kalau untuk konsultasi, nanti kan kita masih ada sesi responsi, jadi nanti di sana baru saya akan komentari atau kasih masukan bagaimana sebaiknya desain sebuah atau pekerjaan yang sudah kalian lakukan, seperti yang sudah kita lakukan untuk modul 8 sampai 10. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan atau penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 12 untuk otomasi perpustakaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.